Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga sekarang sobat dalam keadaan sehat selalu, dipermudah rezekinya, serta dilancarkan segala usahanya. Setelah sebelumnya, pada video sebelumnya kita membahas mengenai komponen hard disk yang bernama platter. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas komponen hard disk lainnya yang tidak kalah penting, yaitu head. Jadi head ini merupakan komponen penting pada hard disk yang berfungsi untuk menulis dan membaca data pada platter hard disk. Head hard disk ini posisinya melayang beberapa nanometer di atas platter hard disk. Jadi dia tuh nggak pernah nyentuh si platter secara langsung, cuma melayang beberapa meter. Semakin dekat head dengan platter posisinya, maka semakin tinggi pula akurasi dari membaca serta menulis data pada platter. Dan apabila si head ini sampai menyentuh platter, maka akan mengakibatkan kerusakan pada head itu sendiri maupun kerusakan pada platter. Seperti pada video sebelumnya saya menunjukkan foto yang menampilkan kerusakan pada platter gitu. Itu karena disebabkan karena gesekan secara langsung dengan head gitu, antara head dengan platter. Nah, jenis-jenis platter tuh ada banyak gitu. Dari mulai diciptakannya hard disk sampai sekarang. Jenis yang pertama itu adalah jenis ferrite head. Ferrite head pertama kali digunakan pada Winchester disk, yaitu sebuah removable hard drive pertama kali dari IBM, di mana head dan letternya itu disegel demi performa yang kencang gitu. Seperti kemunculan hard disk atau hard drive pertama kali, jenis head ini juga sangat besar gitu ukurannya. Namun si head jenis ini hanya mampu membaca hard disk dengan kapasitas maksimal 50 MB. Di atas 50 MB dia tidak bisa membaca ataupun menulisnya. Yang kedua ada MIG head, memiliki desain yang sama dengan ferrite head, tapi dengan penambahan metal spesial gitu. Dan hard disk dan head jenis ini mampu membaca serta menulis pada hard disk dengan kapasitas 50 sampai 100 MB. Kemudian ada jenis yang ketiga, yaitu thin film head. Head yang berukuran kecil dan ringan serta memiliki kekuatan magnetik yang lebih powerful daripada dua hard disk sebelumnya. Dan dengan kemampuan seperti itu, tentu saja harga biaya produksi dari head jenis ini lebih mahal gitu. Namun kapasitas yang bisa dibaca atau dia menulisnya itu hanya hard disk dengan kapasitas 100 hingga 1 GB saja. Kemudian ada head jenis magnetoresistive head, bisa disebut juga sebagai anisotropic magnetoresistive head. Head jenis ini merupakan kunci inovasi yang mengantarkan pada inovasi hard disk lain yang berkapasitas lebih dari 1 GB. Yang paling membedakan head magnetoresistive dengan jenis head sebelumnya adalah pemisahan head untuk menulis serta membaca, di mana head untuk membaca dibuat berdasarkan desain dari head MR dan menulis dibuat berdasarkan desain dari thin film. Dan jenis head ini dapat membaca hard disk dengan kapasitas 1 hingga 30 GB. Nah, magnetoresistive ini ada beberapa turunan lagi, seperti giant magnetoresistive yang lebih superior dan dapat membaca hard disk dengan kapasitas hingga 75 GB. Lalu ada colossal magnetoresistive yang lebih powerful dan sensitif lagi dibandingkan dengan giant magnetoresistive. Nah, yang biasa ditemukan pada hard disk zaman sekarang adalah tipe PMR atau nama lainnya itu Perpendicular Magnetic Recording
pada tipe ini mampu meningkatkan kepadatan penyimpanan sehingga dapat membaca serta menulis pada hard disk dengan ukuran yang lebih besar lagi. Bahkan jarak antara magnetic head dengan platter semakin tipis lagi. Dan ini yang biasa ditemukan pada hard disk zaman sekarang. Dan ini merupakan contoh foto dari head hard disk yang rusak dan dapat merusak si platter apabila mengenai platter. Jadi magnetiknya posisinya berbeda dengan yang benar gitu. Dan kalau sobat mengalami kasus ini harus mengganti headnya dengan head yang sama dari hard disk ukuran yang sama dan tipe yang sama gitu. Dan apabila sobat mengalami masalah seperti itu, silakan datang ke Bang Amin Gadget untuk kami bantu. Sekian pembahasan tentang head pada video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi yang bagus kepada sobat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.